Baik, Ibu Rahmatullah. Kembali kepada Gutoh. Nah, maka lalu bagaimana dengan Gutoh hari ini? Ibu Rahmatullah, Gutoh ini sekali lagi akan menjadi bagian dari episode terakhir dari konflik Suriah. Karena Rasulullah menyebutkan Gutoh ini sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin. Lalu peristiwa akhir zaman apa yang akan terjadi di Gutoh? Para sekalian, itu tadi Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra ini adalah peristiwa di mana kaum muslimin akan berhadapan dengan Bani Rum tadi yang jumlahnya 1 juta orang. Saya minta izin, masih ada waktu? Ya, saya minta izin untuk menyampaikan soal Aleppo ya, boleh? Baik. Para bola terkait dengan Aleppo, Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman pada peristiwa Malhamatul Kubra di tempat yang bernama Aleppo. Ya, orang-orang dulu menyebutnya Halab. Jadi kalau disebut Halab itu Aleppo. Ya, Rasulullah menyebutnya Halab, itu berarti Aleppo sekarang. Dan nanti pasukan perang dari Bani Rum akan memasuki Aleppo ini lewat Turki. Ya, lewat Turki. Nah, maka kita bertanya-tanya juga, lalu bagaimana Erdogan saat itu? Ya, kemungkinannya dua. Erdogan termasuk yang termasuk yang gugur dalam berperang, atau dia sendiri bergabung dengan pasukan Hamas di Palestina. Ya, karena saya sudah menyaksikan bagaimana Erdogan melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan Hamas untuk menjaga perbatasan dan juga menjaga Suriah dari tangan Rusia dan Bashar Assad. Ya. Nah, para sekalian, menariknya Rasulullah menyebutkan di Aleppo inilah nanti kaum muslimin setelah menguasai Gutoh kembali. Nah, Rasulullah menyebutkan akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Ya, dari situ nanti mereka akan bergerak untuk merebut kembali wilayah Suriah. Nah, namun saat itu peristiwa perang sudah berubah karena ada peristiwa tadi. Terbitnya matahari dari barat yang membuat bumi kehilangan teknologi. Sehingga pertarungan hanya dilakukan secara kolosal, secara manual. Hanya dengan pedang, kuda, panah, dan tombak. Nah, mereka masuk ke Aleppo, ke Menara Putih, di masjid bermenara putih namanya Masjid Umawi. Nah, ini masjidnya sempat hancur zaman perang Arab Israel. Sudah diperbaiki kembali, ini dari berbagai sudut. Inilah masjid yang disebutkan Rasulullah SAW, Nabi Isa akan turun di sini. Lalu imam kalian, Imam Mahdi akan memimpin sholat subuh berjamaah. Di saat peperangan demi peperangan kalian menangkan, ya, sampailah waktu subuh tiba, lalu kalian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri. Syarah hadis ini menyebutkan imam ini maksudnya adalah Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan Imam Mahdi ini sebentar lagi muncul, para Allah. Ustaz kok bilang sebentar lagi muncul, tanda-tandanya sudah ada. Apa tanda-tandanya? Konflik perebutan kekuasaan Raja Arab. 3 putra mahkota Arab akan berebut kekuasaan. Apa saya harus sebutkan hadisnya? Harus juga? Aduh, subhanallah. Mohon maaf ya, para Allah ya, kalau kesana kemari, punten ini mada. Memang konflik Suriah ini terkait kesana kemari, para Allah. Nggak bisa kita melepaskan ini dengan yang lainnya. Baik, saya sebutkan hadis Rasulullah SAW. Ciri Imam Mahdi akan muncul. Ini hadisnya. Dan Sauban radhiyallahu an qala, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yattatilu inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbedaran kalian. Kanzikum di sini Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi akan ada 3 orang laki-laki yang berperang di sekitar Masjidil Haram dan Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, 3-tiganya anak raja. Khalifah di sini artinya raja, karena para ulama ahli hadis sepakat kalau saat itu belum ada khalifah. Yang kedua, raja saat itu disebutnya khalifah. Khalifah ini dalam sebutan keagamaan, adapun dalam sebutan keduniaannya itu raja, malik. Sebagaimana di Turki,
Untuk satu penguasa Turki itu dua sebutan. Khalifah karena mereka pemimpin dari segi agama, sultan pemimpin dari segi dunia. Maka ada kemungkinan kata khalifah yang disebutkan Rasul di sini maksudnya adalah raja. Tiga-tiganya ini adalah anak raja. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Jadi mereka tidak berhasil menjadi raja. Tsumma tatlu rayatun sud, kemudian muncullah para pembawa panji hitam. Min kibalil masik, Rasulullah mengarahkan telunjuk kirinya ke bumi timur, ke arah Afghanistan. Nah, ini kelompok kedua yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Selain Ahlu Syam, Suriah dan Palestina, penjahit-penjahit Suriah Palestina, Rasulullah juga menyebutkan Afghanistan, Khurasan, yang disebut dengan Rayatun Sud, para pembawa panji hitam. Min kibalil masrik. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Mereka akan berperang dengan cara peperangan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Mereka akan memerangi kalian dengan cara pembunuhan yang dahsyat luar biasa. So menyebutkan kalian artinya umat Islam akhir zaman. Umat beliau di akhir zaman. Yang di dalamnya ada orang kafir. Semuanya umum, bukan hanya umat Islam. Tsumma dzakara syai'an la ahfazhu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan yang aku lupa. Nah, saya menemukan di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Nah, di sana disebutkan Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan muncul dari bumi Khurasan pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada satupun negara yang bisa menghentikan kekuatan militer mereka. Mereka terus bergerak hatta tunsoba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Di manakah Ilya? Masjidil Aqsa. Al-Quds, Rasulullah menyebutnya dulu Ilya. Ya, kenapa? Karena di tempat itulah peristiwa diangkatnya Nabi Isa terjadi. Eli. Ya, Iwafillah rahmakumullah. Dan Ilya ini oleh Israel disebutnya Yerusalem. Para pembawa panji hitam ini akan membawa panji hitam mereka di sana. Dan kalau itu terjadi, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian. Karena pada saat itu semua konflik di Timur Tengah selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin. Bermula di mana? Di Aleppo tadi. Nah, cuma kata Rasulullah, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam itu bergerak dari bumi Afghanistan, fabayyuhu, bergabunglah dengan mereka. Fa inna fihi khalifatullah al-Mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-Mahdi. Dia bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan. Ismuhu ka ismi, namanya sama dengan namaku, Muhammad. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Bergabunglah dengan mereka walaupun harus merangkak di atas salju. Para sekalian, konflik kekuasaan tiga putra mahkota ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi kan? Yang kedua, salju sudah turun belum di Arab Saudi? Sudah. Jangan salah, di Tabuk itu turun salju di bulan Februari. Ya, 2 minggu ke belakang di Madinah hujan es, betul? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Polar shift. Nah, kalau saya bahas ini nyambung dengan matahari terbit dari barat, tapi kita tidak membicarakan itu ya, para Allah. Nanti aja khusus tanda-tanda akhir zaman kita bahas khusus itu matahari kenapa bisa terbit dari barat. Ini ada kaitannya dengan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di muka bumi terutama Timur Tengah. Iwafillah rahmakumullah. Bahasan saya akhiri dengan kembali pembahasan sholat subuh berjamaah ya. Nah, kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah di sini. Dan imamnya adalah Imam Mahdi. Saat itu Nabi Isa akan turun dari menara putih. Wahwa yang zulu ilal manatil bayda. Imam kalian adalah Mahdi, dan imam kalian meluruskan saf kalian. Istawu sufufakum tarasu atadilu. Luruskan, rapatkan saf salat kalian. Ketika sedang meluruskan saf, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manaratil bayda. Maka ketika Imam Mahdi, imam kalian meluruskan saf salat subuh itu, maka turunlah Isa bin Maryam di sisi menara putih. Di sini, Pak. Saya turun ke bawah. Melihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Kemari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur.
Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Hadis ini 5 halaman. Kebayang satu hadis 5 halaman? Ini hadis terpanjang di dunia. Ya, hadis terpanjang di dunia. Nah, kemudian Imam Mahdi berkata, "Tadi Nabi Allah sallallahu kemarin Nabi Allah imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi ke depan. La taqaddam hadhihi uqimat salat. Anda ke depan. Salat ini dikumandangkan untuk Anda. Artinya Nabi Isa menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Terbayang betapa mulianya Imam Mahdi kan? Subhanallah. Setelah sholat selesai, ini panjang sebetulnya. Setelah sholat selesai, saya singkat, Nabi Isa bersabda, "Buka pintu masjid itu." Ketika pintu masjid ini dibuka, maka terlihatlah oleh kaum muslimin Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Ingat Rasulullah bersabda, "Sayati Dajjal wa yattabi'unahu 70,000 al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil faras." Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 pasukannya dari 7.000 pasukannya, yaitu Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Rasulullah menyebutkan pasukan Dajjal ini Yahudi dari lembah Isfahan. Isfahan ada di mana? Iran. Apa agama Iran? Berarti ada keterkaitan antara Syiah dan Yahudi. Benar. Ini diakui oleh Benyamin Netanyahu sendiri. Saya tidak bahas itu, sebetulnya ada datanya di sini. Benyamin Netanyahu mengatakan itu. Baik, kita tidak bahas itu. Ya. Begitu tampak pasukan Dajjal, Rasulullah bersabda, Nabi Isa ketika turun, itu ketika melihat ke bawah, berjatuhan air dari rambut beliau, tanda beliau telah berwudu di atas sana. Apabila melihat ke atas, jatuh sesuatu mirip mutiara. Wa inna tayyibu rihi jasadi satasumu ila tarfin nuzur wa idza tasammihul kafirun yamutu bagdatan. Dan sungguh harumnya tubuh Nabi Isa bisa tercium sejauh mata memandang. Luar biasa tuh, minyak wanginya apa tuh? Ya. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati seketika. Maka ketika pintu masjid ini dibukakan, harumnya tubuh Nabi Isa membuat pasukan terdepan dari 70.000 Yahudi Isfahan ini mati. Adapun Dajjal merinding saat itu, mencair, keringatnya mengucur deras. Kenapa? Malaikat kematiannya sudah ada di hadapannya, Nabi Isa alaihi salam. Maka dia pun lari tunggang langgang. Kebayang dari Aleppo lari ke Lud. Pintu Lud adalah timur Tel Aviv, 13 mil, artinya 15 kilo dari Tel Aviv. Di pintu itulah nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini ending tragedi Suriah para Allah. Ya, ini ending tragedi Suriah seperti ini. Nah, adapun 70.000 yang tersisa, mereka lari bersembunyi dari pasukan kaum muslimin. Namun apapun yang digunakan persembunyian mereka, berbicara. Apakah batu ataukah pohon? Mereka berbicara, kata Rasulullah, "Ya Abdullah, ya Muslim, ya Mu'min, firman ya uqtulhu." Hai Muslim, hai Allah Mu'min, sini. Ini ada orang Yahudi nih, bunuh dia, bunuh. Semuanya Allah takdirkan bisa bicara. Illa Garqad, kecuali pohon Garqad. Fa innaha syajaratul Yahud. Karena Garqad adalah pohonnya Yahudi. Iwafillah rahmakumullah. Maka Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lud. Seperti apakah pintu Lud yang dimaksudkan? Nah, ini hadis yang tadi tentang kekuatan pasukan Panji Hitam. 70.000 Yahudi ada di Isfahan. Ya, Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah. Ciri kalau Dajjal ada di Madinah, nanti ini bukit di Madinah yang akan dinaiki Dajjal nanti. Nah, ini hadisnya. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv hari ini. Ini hadis Rasulullah yang bisa kita temukan dalam Sunan At-Tirmidzi juz keempat halaman 105. Di sana ada hadisnya. Dan seperti apa pintu Lud yang digunakan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Salah satunya, bro. Tapi saya yakin ini. Kalau ini luar biasa. Ini dia, pintu di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Jika memang ini pintunya, maka doktrin 3 agama akan runtuh saat itu. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Majusi itu Iran, Syiah. Ini beriringan.
Yahudi dulu menebar petaka di zaman para nabi, lalu Nasrani, ya setelah Nasrani baru Majusi. Majusi itu Syiah, apa Allah. Majusi ada di mana? Di Persia. Persia mana? Iran. Apa agama Iran hari ini? Syiah. 3 agama ini hancur. Inilah ending dari Malhamatul Kubra. Setelah Dajjal mati dibunuh oleh Nabi SAW, maka negara demi negara di dunia dikuasai kaum muslimin. Maka dunia pun sejahtera. Inilah fase yang kelima itu. Fase khilafah ala minhaj nubuwah. Semuanya aman sejahtera. Ya, semuanya aman sejahtera. Dan ini akan berlangsung berapa lama? Rasulullah menyebutkan, fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat, au thamaniyata sanawat, au tis'ata sanawat. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan tinggal di bumi antara 7 sampai 9 tahun. Dimulai dari terbunuhnya Dajjal. Ya, jadi fase kelima ini hanya akan berlangsung antara 9 sampai 10 tahun. Kenapa? Kenapa saya sebutkan 10 tahun? Karena Imam Mahdi bukan khalifah terakhir. Setelah Nabi Isa semuanya menang, semuanya dikuasai kaum muslimin, Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, bukan gadis Kebayoran. Ya, ternyata dengan gadis Arab. Punya anak 3 perempuan, 3 laki-laki, kemudian meninggal dunia, disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Saya pernah bertanya ke salah satu penjaga makam Nabi, kenapa kuburan ini kosong? Liman uthudida hadal qabr. Untuk siapa kuburan ini disediakan? Hadali Isa bin Maryam. Hina matawafahullah fi hadal masjid yusalluna muslimin jasadah. Beliau akan dimakamkan di sini ketika kaum muslimin nanti menyolatkannya. Setelah kaum muslimin menyolatkan Nabi Isa, maka dimakamkan di sini. Maka berjejer tuh makam Rasulullah, makam Abu Bakar, Umar dan Isa bin Maryam. Artinya ini menguatkan bahwa Isa bin Maryam memang harus turun. Yakin Nabi Isa akan turun? Yakin, ya.